Pak, ajal itu mendekat kepada kita. Sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun Pak. Bangun Pak. Takutnya kita meninggal malam ini. Kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini, kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul makabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Wa as-saddaqu aku minas solihin. Ya, kalau Rabbir ji'un, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Kalau ada yang masih begitu dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, enggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya, wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Rohnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan alam dunia, kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara, beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah, di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, gak usah nangis. Jangan banyak meratap. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat ke sini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat ke sini. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah. Alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair Bahmud, termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini ya enggak apa-apa disebarkan juga karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama nggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, itu kan? Ya kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat, wangi.
Supaya saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Nggak ada. Wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu tidak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah kita pakai jubah, pakai sorban putih itu biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya 2 pendamping 2, kemudian 1 sahabat kami, Pak Mukhlis Hasim, ayahnya Ustaz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi ustaz, dai, wafat, punya 3 permintaan. Wafat hari Jumat, ya, kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan dan disolatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya, terkabul. 2 terkabul, yang 1 diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan Roya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah itu Masya Allah. Kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang kok bisa guru ngaji, nggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh. Makam utuh biasa, jasad utuh. Coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada. Utuh. Guru ngaji. Yang orang mungkin gak pada kenal. Cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya. Tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga. Dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Masya Allah. Dia ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah karena itu nggak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini. Kalau nggak percaya ikutin aja dulu. Nggak ada ruginya atau meninggal juga. Nggak ada ruginya kan? Atau meninggal juga. Dan kegiatan kita nggak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya. Kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin. Iya kan tetap ke kampus yang sama. Belajar di tempat yang sama. Ujian dengan soal yang sama. Nggak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang, tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden. Yang bupati tetap bupati. Yang pebisnis tetap pebisnis. Nggak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya, saat meninggal punya jaminan. Yang kasihan tuh yang nggak punya harapan. Nggak ada kehidupan setelah kubur. Dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Nggak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang nggak punya harapan diikutin. Orang nggak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah sekarang itu teman-teman kita punya harapan. Diterangkan dari sekarang. Makanya selama hidup kalau pengen seperti itu jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Maqabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul maqabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Wa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya, qala rabbi irji'un, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni. Dengan malaikat kan santai aja kan? Telat. Gak bisa balik lagi. Nah apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Gak dilarang memperbanyak harta. Silahkan banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fisabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf. Jangan kebayang kalau fisabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla. Ya, anak-anak sekolahkan di tempatnya mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim. Baru dibuka untuk umum. Itu ada petanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa.
tabungan pemetaannya berapa. Nah, yang lewat dari situ itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya. Sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum tuh akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran. Apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung. Nanti begitu meninggal baru sadar. Mau balik lagi nggak bisa. Antum sekarang punya kedudukan. Suatu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan. Bagaimana menaati Allah lewat kedudukan. Bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang, taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar sebelum meninggal. Inilah hatta zurtumul maqabir. Jangan bangga mengumpul-ngumpulkan. Takasur itu gemar mengumpul-ngumpulkan. Koleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat. Kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidupnya mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaakumut takasur. Ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustadz ngajar ngumpulkan jamaah. Cuman pengen jamaahnya banyak. Cuman pengen terkumpul popularitas. Sekarang mengumpulkan subscriber. Ustadz pun nggak bebas itu, nggak bebas. Hati-hati, nggak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja, ya. Ada yang ngumpulkan hitung sebanyak-banyaknya sampai lupa tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pulang. Selanjutnya, Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa hussila ma fis. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan anda tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya, tapi tidak tobat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak tobat ya, bukan yang tobat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih nggak tobat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu muqaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat. Karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya. Biasanya nanti ada kita akan lihat nih. Ya, nanti di Quran banyak tipenya. Ada yang punya kedudukan, ada yang punya harta, karena merasa banyak harta dia bisa bayar, sehingga nyaman dengan maksiat. Ya, terancam, bayar, selesai. Ada yang mau menyakiti, bayar, selesai. Ada yang mau protes, bayar, selesai. Dia merasa bisa bayar, itu ada. Dan tokoh tertingginya Qarun kan? Ya, tokoh tertinggi siapa? Qarun. Nanti ada ayat di Quran banyak sekali, banyak. Termasuk nanti fase Madinah. Ya, di Ali Imran tuh banyak sekali. Yang kedua yang punya kedudukan. Ya, contoh tertingginya Firaun. Dia merasa punya kedudukan, merasa punya segalanya. Setelah itu dia tampakkan kemungkaran, berbuat maksiat karena merasa bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi dengan kedudukan itu. Nah, itu dua tipe seperti itu. Turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa hussila ma fis, akan diungkap satu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40, ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, dicontohkan langsung Fir'aun dan koleganya. Kolega Fir'aun itu ada beberapa jenis. Satu, pemodalnya, pengusaha yang zalim. Ya. Itu namanya Qarun. Jadi biasanya kalau ada penguasa zalim di backing oleh pengusaha gelap misalnya, itu sudah komplit tuh keburukannya. Ya. Nah ini dikisahkannya dengan Qarun yang pengusaha gelapnya. Kemudian ada pemikir yang menyimpangnya. Ya, pemikir yang menyimpang. Jadi ada intelektual yang hanya menguatkan kebijakan-kebijakan buruk saja supaya ini jalan. Orientasinya dunia. Ya. Siapa? Haman, sekaligus jenderalnya juga, Haman. Kisah Ba'lam berbeda nanti. Nah, ini disebut dengan koleganya ala Firaun. Jadi biasanya, hati-hati, fikihnya maksudnya begini.
kedudukan itu kalau sudah semakin tinggi, kedudukan yang semakin tinggi, maka di antara ujiannya adalah ada potensi-potensi yang mengajak pada penyimpangan. Dan dengan kedudukan itu, biasanya suka ada dorongan-dorongan menggunakan kedudukan untuk berbuat mungkar dan tampak kemungkaran itu. Yang paling bahaya kalau itu tidak banyak disadari sehingga merasa kuat untuk berbuat yang salah. Itu bahaya. Pun demikian, harta banyak itu potensi menghadirkan ujian, dan di antara ujian itu ada dorongan untuk menyimpang. Ya, bukan hanya ria, pamer, tidak, tapi menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Nyogok, menghambat keburukan, bagus, tapi mendatangkan kemaksiatan, buruk. Yang lain lagi apa? Ilmu bagus, tapi ditempatkan di tempat yang tidak bagus, bahaya. Nah, orang-orang seperti ini menggunakan ilmunya untuk bermaksiat terang-terangan, ya. Bahkan nanti ada yang menggunakan ilmunya untuk membela orang menyimpang, ada. Ya. Di zaman Nabi itu ada buzzer. Zaman Nabi. Ya, yang memang dibayar untuk apa? Untuk menjegal dakwahnya Nabi. Dan untuk memberikan satu gambaran buruk, citra buruk tentang Nabi. Buka surah Al-Imran ayat 107, 108, 109, 110. Ya. Ada yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya kumpul-kumpul. Mereka menganggap bahwa itu aman dari Allah. Ya, untuk merendahkan Nabi. Mereka merasa punya pelindung. Ya. Mereka punya rasa punya pelindung. Ayat sebelumnya kan wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Itu kecaman kepada orang-orang pintar yang membela orang-orang yang suka menyoal. Jadi ada bazar yang kalau malam-malam suka kumpul, suka merumuskan bagaimana cara merendahkan Nabi, bagaimana cara merusak citra Nabi. Nah, setelah mereka tampil, itu dibela, di backing orang-orang pintar yang bahkan menguatkan tindakan mereka. Dan saking sayangnya di antara mereka ada yang mengaku muslim. Itulah yang masuk pada golongan Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Nah, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, itu tandanya akan muncul lagi di kemudian hari keadaan-keadaan serupa dengan tokoh yang berbeda. Itu pasti hati-hati. Ya. Nah, itu orang-orang pintar yang mengaku muslim, ya, bahkan yang non muslimnya itu diminta berpikir, ha antum haula'i, ya, tuhibbunakum wa la yuhibbunakum. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Engkau ini kenapa sih membela mereka dengan ilmumu? Maka apakah engkau bisa menggunakan ilmumu untuk mendebat Allah di hari kiamat nanti? Pertanggungjawabannya bagaimana? Yang pintar ditanya oleh Allah, yang kepintarannya dipakai untuk maksiat, itu akan dihisab oleh Allah. Ya, kalau bahasa bebasnya begini, coba pakai lagi kepintaranmu itu untuk membela mereka di hadapanku. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Kalau dia tidak bertobat, makanya kalau ada kita doakan. Bukan sibuk mencela. Bukan sibuk mencela, bukan menutup peluang mereka untuk bertobat. Selama masih hidup, masih punya hak untuk saleh. Makanya jangan libatkan diri kita pada perdebatan yang tidak bermutu. Jangan rendahkan orang, walaupun dia pelaku maksiat. Minimal kita doakan, tunjukkan jalan yang benar. Setelah itu abaikan. Abaikan, itu ayat Qur'annya demikian. Quran surah keempat ayat 140. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau ada orang usil menyoal agama, mengolok-olok dan sebagainya, cukup tinggalkan, jangan banyak dikomeni, jangan banyak direndahkan, jangan banyak dicaci. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau mau doakan supaya sadar, atau terangkan yang benar, setelah itu abaikan. Quran itu indah sekali. Tapi kalau mereka nggak tobat, kita kasih tahu, ini ada ayatnya. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja, ya terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya. Ditampakkan neraka jahanam pagi dan petang. Jadi setiap waktu cuma neraka aja tampak. Pernah dengar nggak kalimat ini? Nggak ada tuh siksa kubur, yang ada cuma tidur aja. Pernah dengar? Bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Kalau ada yang mengatakan nggak ada siksa kubur, yang ada cuma tidur saja, maka tanyakan pada mereka, kira-kira kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak yang jeleknya naudzubillah, terus teriak-teriak di depan muka kamu, kamu pengen cepat bangun atau tidur terus? Biasanya kalau mimpi buruk bangun atau tidur terus? Bangun itu karena takut atau tidak? Merasa tersiksa tidak? Maka tidak ada siksa yang paling pedih kecuali saat orang, berada di alam kuburnya tak bisa bangun lagi, ditampakkan neraka terus di alam kuburnya. Bukankah itu siksaan?
Jadi nggak usah bicara tentang man rabbuka man imamuka ma kita buka. Gampangnya ente kalau tidur mimpinya ketemu neraka jahanam terus dari pagi sampai terus dan nggak bisa bangun-bangun, tersiksa nggak? Nah itulah gambaran pertama yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi maaf orang-orang yang maaf sekali gemar mengumpulkan harta hanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut takatsur. Orang yang maksiat terbuka nggak mau sadar mesti hati-hati, ya karena cara pulangnya itu berbeda. Teruskan. Quran surah Al-Infitar ayat keempat. Ketiga, kan 8 ya semua ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap, terbuka semua. Maksudnya selesai. Terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun gak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, gak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi, kan diberi kenikmatan ya. Kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja Pak Bu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan, itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja. Mukadimah saja, diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam, ya. Itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thirat. Selesai semuanya, balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah, ayat ini Al-Infitar ayat yang keempat ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi. Pindah. Oh, berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan, enggak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya, Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Ya. Ya. Terus Quran surah Abasa. Ya, surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, dikuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan. Quran surah 80 ayat 21. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Ini, CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat. Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kufara min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan, hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur nggak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah. Hei, kamu ini sadar nggak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia nggak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Coba lihat, ya ada pimpinan misalnya tingkat tertinggi, lihat anak buah bawahnya misalnya, menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, apakah mengedarkan narkoba,
Atau misalnya membackingi kegiatan yang tidak baik. Lalu tiba-tiba dia wafat. Apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi, jangan bawa-bawa atasan. Padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja nggak bertanggung jawab. Dengan imannya saja dia nggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja nggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu. Ya kan? Ya, Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu kan. Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya. Ini peringatan Quran. Jangan sekali-kali, Anda dimanapun, Anda berdinaskah, tugas formal. Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli. Temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan, apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Innallaha yasma'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, hei, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, nggak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu nggak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu, kata Allah, dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya. Ibu maaf, kalau ada anak misalnya, ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang maksudnya? Dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung, mau nggak makan makanan yang kotor? Makanan yang merusak? Tidak kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita diingatkan. Bahasa bebasnya gini, karena saya sayang engkau dengan rahimku. Karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau nggak sayang nggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ke-7. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur kata Allah, karena sayang aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku kepadamu. Tapi itu cuma sementara. Besok-besok selesai aku bangkitkan semua kalian. Aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Terakhir At-Taubah ayat 84. Quran surah At-Taubah ayat 84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini 7 ayat nih, itu pesannya. Ini bukan ilmu ta'ati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit sih, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya, kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama, serupa dengan lawannya. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama, karena setiap hari pun kita nggak akan bebas dari 2 bisikan itu, baik atau buruk. Nah ini, kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali? Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap nggak bekalnya, lihat temannya, selamat nggak keluarganya. Ya, maaf, izin, maaf sekali. Saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami, saleh, istrinya salehah luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat. Alhamdulillah. Biasanya jam 3, ini setengah 4 misal. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, sayang,
Cepat bangun Pak, perjalanan kita masih panjang. Sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita mesti nyusul mereka. Bangun Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita. Sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun Pak. Bangun Pak, takutnya kita meninggal malam ini. Kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apa pun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Allahu Akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu, dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, gak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan, 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam. Masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Gak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini gak boleh. Gak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Gak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut, ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biarin aja sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sama munafik, sama perbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala taqum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut. Supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga.